materi dalam kita Fathul Qorib, insyaallah akan sama-sama oleh guru kita Al-Karam di Sayyidul Al-Qur'an SKT. Waktu depan sangat lama saya persilakan Bapak dan Ibu. Syukran. Yang mana? Itu mangga gimana? Betul. Ini kopi naya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Tahu ya Pak? Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa syarif wa karim ala khairi khalqillah safiyihi wa habibih sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatihi amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala ta'ala aydan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah wa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Pak Sudari Pak Endang dari Bekam. Syukran kasihan ala hudurikum fi hadzal majlis. Wa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Pada ini Endang
tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Shadaqallahu maulana al-'azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama dan yang paling utama, tentu kita panjatkan puja beserta puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, juga nikmat sehat wal afiyah, zahiratan au kanat batinah, fi taatillah wa fi taati Rasulillah, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat mulia, sangat agung telah Allah anugerahkan kepada kita, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan. Juga nikmat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal solih, amal ibadah untuk bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Sehingga alhamdulillah pada malam ini dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, dan dengan ridhonya Allah, juga tentu dengan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, alhamdulillah malam ini kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di Masjid Miftahus Sa'adah yang kita cintai ini, di majelis ilmu yang mulia ini, semata-mata kita niat ibadah, niat mentaati perintah Allah dan Rasulnya, niat menjalankan kewajiban thalabul ilmi. Di samping juga kita niat silaturahim, niat iktikaf di masjid, niat memakmurkan masjid, memakmurkan majlis ilmu, niat mensiarkan ajaran agama Islam, mengagungkan ajaran agama Islam, dan sekaligus niat mempertahankan ajaran agama Islam dengan istiqomah duduk di majelis ilmu, serta dengan niat-niat baik yang lainnya yang ada di hati kita masing-masing. Semoga kita semua yang hadir, juga keluarga kita, istri dan anak-anak kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, ponakan kita, semuanya dengan sababiyah, dengan barokah kita istiqomah hadir duduk di majelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita kesehatan yang barokah, umur yang barokah, keluarga yang barokah, harta rezeki yang barokah, dan apapun yang Allah anugerahkan kepada kita, apapun yang Allah titipkan kepada kita, semoga oleh Allah selalu dibarokahkan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling mulia, atas manusia yang paling agung, karena beliau diagungkan oleh Allah yang Maha Agung. Manusia yang oleh Allah dijadikan uswatun hasanah,
dijadikan suri tauladan, dijadikan contoh yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, yaitu paduka alam yang mulia, baginda tercinta, ikutan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Yang mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita, keluarga kita, saudara kita semuanya, keturunan kita mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan, dikumpulkan bersama para kekasihnya Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin di bawah arasnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Masjid Miftahus Sa'adah, jamaah pengajian rutin malam Senin pada Isya, yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah, yang seluruhnya al-fakir hormati tanpa kecuali, dan mohon maaf tanpa disebutkan namanya satu persatu, dengan sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat al-fakir kepada bapak-bapak, para pemuda, saudaraku sekalian, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang jamaah Masjid Al-Barokah Kampung Setu, Sinta Mulia, Cibarusah, Bekasi. Pak Haji Oman dan Waalaikumsalam. Damang aturun biasa hadir. Ustaz, damang Ustaz. Masya Allah, Ustaz derajat. Damang. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita di alam dunia untuk menambah amal kebaikan, untuk menambah amal soleh, untuk menambah amal ibadah buat bekal kita nanti di alam akhirat. Hari ini, malam ini, kita sudah memasuki malam tanggal 9 di bulan Rajab, Syahrullah, bulannya Allah, tahun 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 28 di bulan Desember 2025. Dan taklim rutin kita malam ini merupakan taklim rutin pertemuan yang ke-10 di mana saya ngisi di sini. Baiklah, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana biasa, mari kita awali taklim kita dengan pembacaan Ummul Quran, sholawat walaupun singkat sebagai tanda cinta kita kepada Nabi, dan dengan mengistiqomahkan zikir jalalah. Untuk membaca Ummul Quran tadi sudah dibuka oleh Pangarsa Al-Mukarram Bapak Ustadz Asep Saifuddin, dan sekarang kita sambung, kita lanjutkan dengan pembacaan sholawat dan zikir jalalah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu, bersalawatlah kalian, alaihi, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima, dan sampaikanlah oleh kalian salam penghormatan atasnya dengan salam penghormatan yang sesungguhnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal kaunu ibtihajan biwujudil Mustafa Ahmad wali alil kauni unsur wa sururun qattajat Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, pali rabbi kullu hamdin jalla ayya surahul ad idhabana biwujudi al-Mustafa hadi Muhammad ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, marhaban marhaban ya nural aini, marhaban marhaban jaddal Husaini, ya Rasulullah ahlan marhaban marhaban bika inna bika nas'ad, marhaban marhaban ya Nabi wa bijahi ya ilahi, marhaban marhaban jodoh wa balik kullama qasad, marhaban marhaban ya Nabi wa
Rabbi balighna bijahi bi jiwari khaira maq'ad sallallahu sallallahu alaihi wasallam marhaban wa salatullahi taghsha asyrafar rusli Muhammad wa مستمرون كل حين يتجدد الله على Ya Rabbi salli alaihi wasallim marhaban. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Yuk kita bareng-bareng mengistiqomahkan zikir jalalah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang al-fakir hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Insyaallah pada taklim pertemuan yang ke-10 malam ini kita akan meneruskan kajian ilmu fikih dengan marji' atau dengan referensi kitab Fathul Qorib dan materi taklim yang masih
kita bahas, kita kaji adalah tentang fardu wudu yang ke-1, yaitu niat. Pada taklim malam Senin 2 minggu yang lalu sudah disampaikan 3 macam niat dalam berwudu. Mungkin para jamaah juga ada yang masih ingat, ada yang sudah lupa. Tapi sepertinya banyak yang sudah lupa nih. Biasanya begitu, biasanya kalau ngaji mah susah masuknya, mudah keluarnya, susah dapatnya, mudah hilangnya. Tapi nggak apa-apa, yang penting ngaji. Jadi yang diwajibkan oleh Allah bukan ngertinya, bukan pandainya, bukan pahamnya, bukan bisanya, melainkan yang diwajibkan oleh Allah adalah ngajinya. Bisa nggak bisa ngaji, paham nggak paham ngaji, ngerti nggak ngerti ngaji. Karena yang diwajibkan oleh Allah adalah ngajinya, bukan bisanya. Atau kalau ngaji diwajibkan bisa, berarti bagi mereka yang nggak bisa, yang nggak paham, dosa dong ngajinya. Waduh, repot kita. Bahaya. Yang bisa, yang paham, yang ngerti dapat pahala besar. Yang tidak paham, yang tidak ngerti, yang tidak bisa, dosa besar. Bubar ini aku. Tak kenal ngaji menang dosa mah. Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan niat-niat wudu yang keempat, kelima, keenam, sekedar mengingatkan bahwasanya nanti bapak-bapak boleh percaya boleh tidak, yang percaya insya Allah beruntung dan selamat, yang tidak percaya nggak tahu deh nasibnya. Nanti di hari kiamat ada manusia yang sangat amat menyesal sekali, yang sangat amat menyesal, luar biasa penyesalannya. Siapakah mereka yang kelak di hari kiamat akan sangat amat menyesal, merasakan penyesalan yang luar biasa, karena mereka tidak dapat meraih pahala besar yang sudah dijanjikan oleh Allah. Mereka adalah orang-orang Islam, baik laki-laki maupun wanita, yang sudah mukallaf, yang sudah tertaklif oleh hukum agama yang 5, yang sudah diwajibkan oleh Allah mencari ilmu agama, akan tetapi mereka tidak mau mencari ilmu agama, tidak mau belajar agama, padahal oleh Allah dikasih sehat badannya, dikasih umur, bisa bernapas, dikasih waktu, tapi oleh karena malas mengikuti bisikan syaitan, atau mungkin juga oleh karena menganggap, memandang ngaji itu tidak penting, daripada ngaji mendingan nonton TV, umpama. Tapi insya Allah masyarakat di sini mah nggak ada yang begitu, nggak ada. Insya Allah, saya percaya masyarakat di sini mah rajin. Rajin apanya? Nggak tahu. Kan rajin masih umum, bisa wae rajin
Mari kita buka keterangannya. Keterangannya ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir. Hadisnya sanadnya dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bahkan Anas bin Malik ini pernah menjadi khadimur Rasul, pelayan Rasul di rumah Rasul selama 10 tahun tanpa disuruh, tanpa diminta keinginan sendiri, dan tanpa digaji, karena ingin membuktikan kecintaannya sama Rasul. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah begini, asyaddun nas hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yaqlubuhu wa rajulun 'allama ilman yantafa'u bihi man sami'ahu minhu dunahu. Kira-kira para jamaah isinya sudah ngerti belum? Belum, bener nih. Serius. Yang sudah ngerti silahkan boleh pulang. Kan biasa sih kalau sekolah begitu sekolahan. Yang bisa menjawab pulang duluan. Berarti ini isinya perlu dibuka ya. Dibuka. Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu isinya. Ibarat duren nih. Duren perlu dibuka nggak? Dibuka apanya? Durennya apa cangkangnya? Cangkangnya dibuka, baru kelihatan isinya ya. Kan harus ketahuan isinya. Apa bagus, apa jelek itu kan? Apa busuk kan? Nah supaya ketahuan isinya dibuka dulu kan? Oh bagus, silakan dimakan durennya gitu kan? Apa boleh ngaji sambil makan duren? Oh boleh. Boleh, bagus. Mudah-mudahan tiap malam sini ada durian terus deh. Mau bercanda. Baik, kita buka isinya. Asyadun nas, sesangat-sangatnya manusia, sebanget-bangetnya manusia. Apa nih? Hasrotan, penyesalannya. Jadi sesangat-sangatnya manusia, sebanget-bangetnya manusia, penyesalannya. Berarti manusia yang paling menyesal. Maksudnya begitu. Asyadun nas, sebanget-bangetnya manusia, sesangat-sangatnya manusia. Apane? Hasrotan. Kalau logatnya pakai apane, berarti itu tarkibul kalamnya jadi tamyiz. Apane? Hasrotan, penyesalannya. Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Jadi kata Nabi, manusia yang paling sangat menyesal sekali di hari kiamat adalah rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yaqlubuhu. Kata Nabi adalah seseorang yang ketika hidup di alam dunia ada kesempatan, ada waktu untuk belajar agama, untuk mencari juga agama, akan tetapi dia nggak mencari, mungkin karena malas atau mungkin karena lebih mementingkan hal-hal yang lainnya yang bersifat dunia ketimbang ilmu agama. Sehingga ia nggak mau mencari ilmu agama. Nah kata Nabi, orang yang seperti ini nanti akan menyesal sekali di hari kiamat. Setelah Allah memperlihatkan pahala besar, pahala agung, pahala mulia dari pahala mencari ilmu.
Bahkan menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, Rasulullah bersabda, "Talabul ilmi afdalu indallah minas shalah wasyam wal haji wal jihad fi sabilillah." Itu kata Nabi. Mencari ilmu itu lebih afdol di sisi Allah minas shalah, daripada salat, wasyam dan puasa, wal haji dan ibadah haji, wal jihad fisabilillah dan berjihad di jalan Allah, membela agama Allah, perang di medan perang, tempur melawan orang-orang kafir, mati terbunuh, mati syahid. Nah, mencari ilmu lebih afdol dari itu. Bapak kalau umpama disuruh milih nih, disuruh milih satu di antara dua pilihan, mendingan ngaji sekarang di sini, apakah mendingan ikut perang ke Palestina melawan Israel sekarang? Mau pilih mana? Ikut perang ke sono, satu jauh, yang kedua nggak ketemu duren. Gimana mau makan duren yang perang? Boro-boro makan duren, makan bom bisa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Manusia yang akan sangat menyesal di hari kiamat adalah manusia yang malas mencari ilmu agama. Kalau nggak percaya, nanti buktikan di hari kiamat. Rasulullah nggak mungkin bohong. Makanya beruntung bapak-bapak yang istiqomah ngaji, hadir duduk di majelis ilmu, nanti di hari kiamat tidak termasuk ke dalam golongan al-hasirin al-khasirin, tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyesal, tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Jangan sampai udah di sana baru nyesel, baru merasa rugi. Percuma. Kalau sudah di sono nyesel percuma. Di sono kita nyesel, penyesalan kita sehebat apapun percuma, udah terlambat. Udah terlambat. Ibarat orang sudah sakarat baru pengen sholat, percuma. Tinggal nunggu cabut nyawa doang. Udah setruk baru pengen ngaji. Lah, kemarin waktu gagal kemana aja? Udah setruk, aduh saya pengen ngaji, nggak bisa aku boro-boro ngaji, ngomong aja susah, balelo, susah. Apakah kita ngaji nunggu setruk dulu, baru pengen ngaji? Nauzubillah min. Mudah-mudahan semuanya sehat, amin. Kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, keturunan kita, saudara kita, semuanya sehat-sehat. Barokah kita istiqomah hadir di majelis ilmu. Buat apa uang banyak kalau kita sakit-sakitan? Nggak ada artinya. Kita dikasih sakit parah nih, sampai di ICU, sampai pernapasan kita dibantu dengan gas di rumah sakit. Kemudian kita bawa uang tuh kepada orang yang sakit. Nih uang 1 miliar, mau nggak? Nggak mau. Apa yang dia mau? Ingin sembuh, cuma ingin sembuh. Baru di situ akan terasa mahalnya sehat setelah kita dikasih sakit. Makanya manfaatkan untuk sehat, manfaatkan untuk ngaji, untuk ibadah. Insya. Kemudian yang kedua, manusia yang paling sangat menyesal sekali di hari kiamat adalah rajulun, seseorang allama ilman, yang mengajarkan ilmu kepada orang lain. Pantafa'a bihi man sami'a minhu dunahu. Orang lain yang diajarkan ilmu sama dia, mengamalkan ilmu dari dia, tapi dia sendiri yang mengajarkan ilmu kepada orang lain tidak mengamalkan ilmunya. Jelas? Jadi kita diwajibkan mencari ilmu, mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Apabila kita mencari ilmu, Allah berjanji akan memberi kita pahala besar, pahala mulia, pahala agung di dalam surga.
Wa yu'aqabu ala tarkihi, dan apabila kita meninggalkan kewajiban thalabul ilmi, Allah mengancam dengan siksaan berat nanti di neraka. Nah, setelah kita mendapatkan ilmu, kita diwajibkan mengajarkan ilmu kepada orang lain. Di samping kita mengamalkan ilmu, juga mengajarkan ilmu. Niatnya sedekah ilmu kepada orang lain. Kalau kita niat sedekah ilmu, insya Allah ilmu kita akan ditambah oleh Allah. Karena kata Allah dalam Al-Quran surah 2 Al-Baqarah juz 2 ayat 261, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habatin ambatat sab'an sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan, yang membelanjakan hartanya di jalan Allah adalah seperti satu butir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai tumbuh 100 bulir. Allah akan terus melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Kata Nabi, barang siapa yang punya ilmu, sedekah dengan ilmu. Man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Wa man kana lahu malun, pertama, man kana lahu malun falyatasaddaq bi malihi. Barang siapa yang punya harta, sedekahlah dengan hartanya. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Dan barang siapa yang punya ilmu, sedekahlah dengan ilmunya. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Dan barang siapa yang punya tenaga, sedekahlah dengan tenaganya. Harta punya, ilmu punya, tenaga punya, sedekah dengan semuanya. Sebab kita sedekah hakikatnya untuk diri kita sendiri. Nanti ketemu di akhirat, kita cuma nitip. Ketua pembangunan masjid ini saya nitip semen sepusak buat saya nanti di akhirat, cuma nitip doang. Nanti ketemu di akhirat tuh buat kita dari sepusak itu, cuma kita nitip doang. Ini kita lagi ngaji nih, ada yang nitip air. Ini saya nitip air buat saya nanti di surga. Ini saya nitip durian buat saya nanti di surga. Ini saya nitip kopi buat saya nanti di surga. Cuma nitip, hakikatnya untuk kita sendiri nanti di surga. Ya, kalau kita nanam durian, maka buahnya durian. Yang panen duriannya siapa? Yang nanamnya. Maka banyak-banyaklah menanam kebaikan. Nanti kita akan panen, akan hasil bagi kebaikan itu nanti surga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada malam Senin 2 minggu yang lalu mengenai macam-macam niat berwudu sudah disampaikan 3 poin. Poin pertama, kedua, dan ketiga. Baik, sebelum saya melanjutkan poin keempat, untuk mengaktualisasikan daya ingat kita terhadap materi yang sudah disampaikan 2 minggu yang lalu, saya ulangi dari nomor 3. Jadi niat wudu yang ketiga boleh niatu raf'i hadasin, niat menghilangkan hadas li ghairi daimi hadasin, bagi orang yang ghair daimul hadas, bagi orang yang bukan daimul hadas, hatta fil wudu'il mujad, jadi sampai dalam hal wudu yang diperbaharui, yang disebut tajdidul wudu, memperbaharui wudu, padahal masih punya wudu, padahal masih suci dari hadas kecil. Tapi kalau kita pengen wudu lagi, silahkan boleh. Namun niatnya nawaitu tajdidal
wudu'i lillahi ta'ala. Aku niat memperbaharui wudu karena Allah Ta'ala. Oleh karena kita senang berwudu, jadi masih punya wudu lagi, nggak apa-apa, silakan. Nggak apa-apa, boleh. Boleh. Mau wudu dari pagi sampai sore juga boleh. Kalau mau para jamaah. Jadi niat wudu yang ketiga boleh nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgori fardhon lillahi ta'ala. Aku niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil, wajib karena Allah Ta'ala. Nah, niat wudu seperti ini hanya boleh digunakan, hanya boleh dipakai oleh orang yang bukan daimul hadas. Bagi daimul hadas, bagi orang yang langgeng punya hadas, yang senantiasa punya hadas, contoh seperti orang yang punya penyakit beser kencing, jadi kencing melulu selalu punya hadas, atau beser kentut melulu selalu punya hadas. Nah bagi orang yang daimul hadas, niatnya jangan nawaitul wudu'a li raf'il hadas asghari. Jangan aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas, sebab hadasnya nggak hilang karena dia beser kencing. Baru wudu kencing lagi terus. Nah, kalau untuk orang yang daimul hadas, niatnya cukup nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Aku niat berwudu karena Allah Ta'ala. Atau niat menunaikan keparduan wudu, boleh. Nah, sekarang yang keempat, niyatut toharoti anil hadasi. Niat bersuci dari hadas. Contohnya seperti begini. Nawaitu toharota an hadasil asgori lillahi ta'ala. Nah, kalau umpama niat wudunya seperti ini boleh. Jadi niat toharoh, nawaitu toharota an hadasil asgori lillahi ta'ala. Jadi nawaitu abdi niat atau harota suci atau toharoh an hadasil asgori tina hadas letik lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Ini macam niat yang keempat, boleh dipakai. Kemudian yang kelima, niatut toharoti linahwi sholati. Yang kelima adalah niat toharoh atau niat bersuci untuk mengerjakan sholat. Bagaimana niatnya? Nawaitu toharota lis sholati lillahi ta'ala. Nawaitu abdi niat atau harota toharoh atau suci li sholati pikeun sholat lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Nawaitu toharota li sholati lillahi ta'ala. Aku niat toharoh, aku niat bersuci untuk mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Nah, boleh niat seperti ini. Itu niat wudu yang keberapa? 5. Yang terakhir yang keenam adalah niatus tibahati mubtakirin ila wuduin, yaitu niat memperoleh kewenangan atau kebolehan dalam melakukan ibadah yang memerlukan wudu. Jadi niatus tibahati mubtakirin ila wuduin kasolati, seperti ibadah sholat, wa masil mushafi, dan seperti menyentuh mushaf, lembaran-lembaran Al-Quran. Ibadah sholat, baik sholat fardu 5 waktu yang hukumnya wajib, maupun sholat nawafil, sholat sunnah, adalah merupakan ibadah mubtakirin ila wuduin,
merupakan ibadah yang membutuhkan wudu. Kena nggak boleh kita mengerjakan sholat bigori wuduin tanpa berwudu dulu, nggak boleh. Karena orang yang belum berwudu berarti punya hadas, yaitu hadas kecil. Kata Nabi, la sholata liman ahdasa hatta yatawaddo'a. Tidak sah sholat, tidak dianggap sah sholat liman ahdasa, bagi orang yang masih mempunyai hadas, hatta yatawaddo'a, sehingga dia berwudu. Jadi boleh kita niat berwudu untuk kewenangan mengerjakan sholat, untuk kebolehan mengerjakan sholat. Karena ibadah sholat adalah ibadah yang membutuhkan wudu. Atau seperti mau memegang Al-Quran. Memegang Al-Quran itu membutuhkan wudu. Karena nggak boleh menyentuh mushaf lembar Al-Quran dalam keadaan punya hadas. La yamassuhu illal mutahharun, kata Allah. Janganlah sekali-kali menyentuh mushaf Al-Quran illal mutahharun, kecuali orang-orang yang suci dari hadas kecil, hadas besar. Nah, itu. Bagaimana niatnya? Niatnya nawaitul wudu'a listibahatis sholati lillahi ta'ala. Nawaitu abdi niat al wudu'a migawe wudu, itu kan? Listibahati sholati, karena ngamenangkeun sholat lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Nawaitul wudu'a listibahati sholati lillahi ta'ala. Aku niat berwudu karena membolehkan untuk mengerjakan sholat karena Allah ta'ala. Nah, jadi fardu wudu yang pertama adalah niat, dan macam-macam niat berwudu sebanyak 6 macam itu sudah tuntas dibahas. Kita lanjutkan. Wala takfi niyatus tibahata, wala takfi niyatus tibahati mayundabu lahul wudu, dan tidak cukup atau belum cukup niat memperoleh kewenangan di dalam ibadah yang hanya disunahkan berwudu. Jadi wala takfi, dan tidak cukup niat memperoleh kewenangan di dalam ibadah yang berwudunya itu status hukumnya hanya sunnah. Ada enggak ibadah-ibadah yang apabila kita mengerjakan disunahkan punya wudu? Ada enggak? Banyak. Jadi ada ibadah-ibadah yang disunahkan dikerjakannya dalam keadaan punya wudu, dan ada ibadah-ibadah yang diwajibkan mengerjakannya punya wudu. Ibadah-ibadah yang diwajibkan mengerjakannya punya wudu: sholat, membawa mushaf, apalagi tawaf, ya kan? Kemudian menyentuh mushaf. Sebab di nasafinahi terangkan yahrumu, gitu. Manin taqadha wuduhu yahrum alaihi arba'atu asya. Barang siapa yang sudah batal wudunya, maka haram baginya melakukan 4 perkara. As-sholatu, 1, haram mengerjakan sholat kalau kita nggak punya wudu, dan sholatnya nggak sah, nggak dianggap sholat. Masa sholat wudu lah, goblok. Jadi bangun bodoh deh itu, Pak. Sesolatan berarti ada yang begitu. Anu pentingnya awak bersih, baju bersih, baju kurang anyarkan ini bersih, tuh kudu iya. Atau beda, bersih belum tentu suci. Bersih tapi punya hadas kan, berarti nggak suci badannya. Gitu. Kemudian apalagi tuh ibadah-ibadah yang wajib punya wudu, tawaf. Enggak so kita, enggak so ibadah haji
melakukan ibadah tawaf. Tawaf kan termasuk rukun haji. Ada tawaf kudum, ada tawaf ibadah, ada tawaf wada. Nah, yang termasuk rukun haji tawaf yang mana tuh? Ayo, Pak Haji. Pak Haji. Yang termasuk rukun haji tawaf kudum, tawaf ibadah, tawaf wada. Tawaf ibadah, tawaf kudum itu tawaf ketika kita sudah nyampe Masjidil Haram, kita tawaf dulu karena di sana ada Ka'bah. Kalau di kita bukan tawaf, sholat tahiyatul masjid, menghormat rumah Allah, masjid. Di sono Ka'bah, Baitullah, Ka'bah. Kalau tawaf wada, tawaf perpisahan ketika kita mau meninggalkan tanah suci mau pulang ke Indonesia, tawaf lagi. Nah, yang rukun tawaf ibadah. Nah, itu harus punya wudu. Aduh, di sana kan seluruh jamaah haji hanya menggunakan pakaian ihram, pakaian tanpa berjahit, kulitnya kelihatan. Sedangkan manusia berjubel-jubel, berdesak-desakan dari berbagai belahan dunia dengan berbeda warna kulit, bangsa dan bahasa. Maka kemungkinan besar ketika melakukan tawaf berdesak-desakan, bersentuhan kulit. Akhirnya wudunya batal lagi. Oleh karena wudunya batal lagi, tawafnya nggak jadi lagi. Nah, bagaimana solusinya? Inilah untungnya ada 4 mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Makanya kata Rasulullah, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat di karangan para ulama dari umatku menjadi rahmat, menjadi solusi, menjadi keringanan. Maka bagi jamaah haji dalam situasi kondisi seperti itu, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan tawaf dalam keadaan punya wudu, karena akan bersentuhan kulit dengan perempuan yang lainnya, sehingga wudunya batal lagi. Maka menurut para ulama saat itu kita dibolehkan intikal. Apa itu intikal? Untuk sementara pindah mazhab. Mazhab siapa yang memfatwakan bahwa persentuhan kulit laki-laki perempuan yang bukan mahram tidak batal? Mazhab Hanafi. Nah, berarti saat itu kita intikal sementara itu pindah ke mazhab Imam Hanafi. Harus niat. Niatnya aku niat intikal dari mazhab Syafi'i ke mazhab Hanafi agar aku dapat melakukan ibadah tawaf. Tapi kalau sudah pulang ke Indonesia, kembali lagi ke mazhab Syafi'i. Itu mah hanya sementara waktu karena situasi kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan tawaf. Mazhab Hanafi memfatwakan persentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan tidak batal. Berarti pendapat Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i beda enggak? Beda. Kalau Imam Syafi'i bersentuhan kulit laki-laki perempuan yang bukan mahram batal enggak? Batal. Tapi Imam Hanafi tidak. Nah, berarti ada manfaatnya dari perbedaan pendapat? Ada manfaatnya. Itulah yang dimaksud oleh Nabi, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat para ulama dari kalangan umatku menjadi rahmat. Alhamdulillah. Untungnya banyak orang pintar begitu. Ya, mendingan banyak orang pintar apa mendingan banyak orang bodoh? Mendingan banyak duit tapi sakit-sakitan melulu apa mendingan gak punya duit tapi sehat melulu? Banyak duit. Mendingan punya istri satu tapi rewelnya luar biasa, nakalnya luar biasa. Mendingan punya istri 4 tapi soleha semua. Bercanda. Kalau nggak mampu jangan. Boleh kita punya istri 2, 3, 4. Itu diperintah oleh Allah asal mampu. Kata Allah, "Fankihu ma tabalakum minanisa masna
wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Itu kata Allah, nikahilah wanita yang kamu cintai, 2 ke, 3 ke, 4 ke boleh. Tapi baca ayatnya jangan sampai di situ, belum tuntas. Itu baru koma. Lanjutkan ayatnya. Kata Allah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jikalau kalian tidak mampu atau takut tidak mampu berlaku adil, fawahidah, cukup satu di Bekasi, 1 di Bogor, 1 di Cianjur, 1 di Karawang. Opat dewa tuh. Apa judul 1 itu? Iya Pak, tukang selingan ukul ugar tunduh atuh. Ayo kan, durena tadi dimakan sih. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya qiraatil Quran. Contohnya ibadah yang hanya disunahkan punya wudu, tidak diwajibkan punya wudu. Qiraatil Quran. Contohnya ibadah membaca Quran. Coba saya pengen tahu nih. Membaca Quran wajib punya wudu apa sunnah punya wudu? Ayo. Membaca Quran wajib punya wudu apa sunnah punya wudu? Wajib. Berarti kalau nggak punya wudu nggak boleh baca Quran. Hah? Eta bapak-bapak hari tahlil maca Fatihah Quran lain, maca Qulhu Quran lain, maca Al-Falaq Quran lain, An-Nas Quran lain, ayat kursi Quran lain, amanah Rasul Quran lain. Eta kabeh Quran. Padahal bapak-bapak geus haritut. Berarti boleh kan? Anu teu meunang mah nyekel Qur'ana. Apa pertanyaan lagi maca Quran, Bang ya? Wah, enggak connect nih. Kan pertanyaannya baca Quran wajib punya wudu apa sunnah punya wudu? Baca Quran, bukan megang Quran. Nah, mentak lamun ngaji ulah nudutan. Bisi salah denge. Cek kiai fardu wudu aya genep. Ya, hiji nih niat, 2 ngawasu pameun, teu katilu ngasuh 2 pandangan, nepi ka 2 sih, kaopat ngusap sirah saeutik. Kulantaran ngajina nudutan salah denge. Nu